Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita sudah sampai ke pertemuan kelima mengenai konsep sistem mutu, informasi terdokumentasi, dan audit. Baik, konsep sistem mutu adalah dalam seri ISO 9001 menekankan pada tindakan pencegahan melalui tanggung jawab dan wewenang untuk personil yang mempengaruhi mutu terdefinisi jelas. Jadi paling awal sekali sudah harus ada job desk-nya ya. Job desk siapa mengerjakan apa, tanggung jawab dan wewenang. Yang kedua adalah prosedur dan rencana mutu yang terdokumentasi untuk semua proses dan semua operasi. Jadi ada informasi yang terdokumentasi untuk seluruh proses sehingga bisa terlihat bagaimana prosesnya sudah sampai di mana, bisa diaudit. Yang ketiga adalah tindakan koreksi secara tepat jika terjadi ketidaksesuaian dan verifikasi terhadap tindakan koreksi tersebut. Ini yang ketiganya. Yang keempatnya adalah penerapan yang efektif dari sistem mutu melalui program audit mutu internal dan tinjauan manajemen secara periodik. Baik, jadi ada 4 ya. Yang pertama kali adalah tanggung jawab wewenang terdefinisi jelas. Kedua adalah informasi terdokumentasi untuk semua proses operasi. Ketiga adalah koreksi secara tepat untuk siap ketidaksesuaian dan verifikasi terhadap koreksi tersebut. Keempat adalah penerapan yang efektif melalui program audit mutu internal dan tinjauan manajemen. Ini sederhana aja. Ini semua sebenarnya akan kita mendapatkan gambaran besarnya kalau kita memegang manual atau pedoman mutu atau kita megang sisi manajemen mutu ISO 9001. Jadi bisa kalian browsing dan di-download ya, diunduh dan bisa dibaca-baca untuk mengetahui kita bahwa ini berkaitan dengan klausul berapa. Ini juga semuanya. Ini klausul-klausul atau pasal-pasal di dalam sisi manajemen mutu tersebut. Baik. Nah, untuk ini kita mengenal ada suatu dokumentasi. Ada dokumentasi dan ada record. Record atau adalah rekaman, dokumentasi adalah dokumen. Nah, dokumen penting dilakukan karena tulisan atau dokumen merupakan alat komunikasi yang positif. Kalimat yang tertulis memiliki kekuatan alat perintah. Yang tertulis menjadi laporan, record. Contoh apabila kita ada pelatihan mulai dari materi pelatihannya, kemudian peserta pelatihannya, ujiannya, dan seterusnya bisa kita lihat dari recordnya ya. Jadi ini informasi terdokumentasi. Nah, informasi terdokumentasi ini tidak hanya berupa tulisan saja ya, bisa juga berupa ada dokumentasi elektronik yang sifatnya elektronik, jadi nggak hanya hard copy tapi ada soft copy. Soft copy pun tidak hanya tulisan tapi bisa juga suara, ada recordnya ataupun gambar ya, ada film, ada recordnya. Nah, zaman sekarang kita mengenal istilah digital forensik. Apapun yang Anda pernah tuliskan di media sosial dan diunggah di internet, mau pakai di Facebook, di Instagram, bahkan Anda jalan kemanapun melalui Google Map akan bisa terlihat dokumentasinya, apa yang Anda kerjakan sehari-hari ya. Nah, jadi record ini, rekaman ini merupakan bukti sesuatu telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita mengenal adanya 4 sistem dokumentasi mutu ya. Pedoman mutu, sistem prosedur, instruksi kerja dan form, dan serta recordnya. Jadi ada 4, tapi sebenarnya ada 3 level. Kalau yang keempat ini adalah yang ketiga yang sudah terisi ya. Jadi pertama kali level 1 adalah pedoman mutu, adalah bagaimana mengapa kita melakukan sesuatu ya. Jadi why do you do it ini merupakan pedoman mutu atau manual mutu. Itu level pertama. Level 2 sistem prosedur. Prosedur adalah bagaimana Anda melakukan sesuatu, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, ini di level 2. Di level 3 adalah instruksi kerja. Ini yang lebih lebih rinci lagi, mulai dari start sampai ke finishnya ya, apa aja
tahapan-tahapan yang perlu dikerjakan, atau juga langsung kita mengisi form yang kosong ya. Jadi ini form kosong ini di level 3. Nah, maka form yang keempatnya ini level 4 form yang sudah diisi. Nah, ini merupakan record, catatan ya, atau rekaman mutu ya. How do you prove it? Sesuatu telah kita laksanakan. Jadi pertama kali adalah pedoman mutu, prosedur, instruksi kerja, ataupun form, kemudian ini catatannya. Baik, ini sebenarnya di 9001-2015 sudah tidak dikenal lagi karena kita sekarang sudah ada record tadi berupa informasi elektronik, bisa juga rekaman suara maupun rekaman gambar atau film. Tapi untuk memudahkannya kita bisa tetap menggunakan 4 level dokumen ini. Selanjutnya adalah manfaat ISO 9001-2015 adalah tentunya mendukung pencapaian mutu layanan yang konsisten. Jadi ada konsistensi di sini sehingga mencegah terhadap segala bentuk kesalahan kerja, memperbaiki efektivitas dan efisiensi. Ingat, efektivitas adalah tepat sasaran, berorientasi pada output, efisiensi adalah tepat guna, penggunaan sumber daya pada input, meningkatkan kecepatan layanan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya ini diutamakan adalah pelanggan eksternal, walaupun juga ini tentunya juga buat di internal pun termasuk ya, pelanggan internal. Jadi mendukung pencapaian mutu layanan yang konsisten dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang keduanya adalah perbaikan sistem dokumentasi menuju fondasi manajemen yang auditable, memudahkan penelusuran, adanya keterukuran penilaian sehingga mewujudkan komunikasi organisasi semakin baik dan meningkatkan kepuasan kerja. Nah, jadi kita kerja itu ada kenikmatan bekerja ya, ada kepuasan bekerja. Ini dan fondasi yang manajemen yang auditable, tentunya transparan, semua bisa mengetahui ini memang sesuai prosedur atau tidak, sesuai perencanaan atau tidak, sesuai sasaran atau tidak. Yang ketiganya adalah membantu terwujudnya kepercayaan publik secara luas. Nah, ini kepercayaan publik ini sifatnya adalah dasarnya adalah assurance, tapi sering dipergunakan untuk marketing juga, untuk pemasaran. Nah, ini kalau benar-benar kita menerapkan ISO 9001-2015, kita menjiwainya, tentunya organisasi akan sangat baik. Tapi apabila hanya sekedar ini ya, kosmetik saja, hanya sekedar agar bisa persyaratan mengikuti tender dan lain sebagainya, sangat sayang ya. Jadi biasanya kalau tender dipersyaratkan kita harus punya ISO 9001, punya ISO 14000 untuk lingkungan, dan ISO 45000 untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, ringkas saja untuk tugasnya. Silahkan Anda nanti akan melihat sini klausul yang berkaitan dengan tanggung jawab wewenang, tentang dokumentasi, kemudian tentang koreksi, tentang verifikasi, tentang program audit internal dan tinjauan manajemen. Baik, pertemuan kelima saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan dimasukkan ke dalam WhatsApp grup kita. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.